Aksa. Aksa tidak boleh mati. Mas Ishan. Papa meninggalnya? Papamu masih hidup. Dia hanya mati suri. Mati suri? Aku terpaksa menyerangnya, nak. Membuatnya mati suri. Hanya dengan cara mati suri, maka hubungan Kisanjaya dengan Ihsan terputus. Kita harus bawa papamu pergi. Iya. Rizal kemana ya? Berhasil nggak sih dia dapetin cap jempol bapaknya? Mila, lihat. Aku berhasil dapetin cap jempol bapak. Akhirnya kamu berhasil juga. Ini semua demi kamu. Aku rela ngelakuin apa aja demi kamu. Bahkan ngebongkar kuburan bapakku sendiri. Peletku bener-bener ampuh. Aku sudah berhasil membuat Rizal melakukan apapun. Tunggu sebentar ya. Aku akan hubungi orang yang akan beli tanah itu. Sebentar. Nyi, kenapa Papa dibawa ke sini? Bukannya dibawa ke kerajaan ular? Tempat ini akan lebih aman untuk Ihsan. Karena kalau di kerajaan ular, Kisanjaya bisa kapan saja untuk menyerang. Maafin Nadine, Pak. Papa harus mati suri seperti ini. Semua ini untuk kebaikan Papa. Nadine janji, Nadine akan mengembalikan Papa seperti dulu. Nadine gak akan meninggalin Papa. Aku juga akan berusaha mengembalikan keluargaku yang utuh seperti dulu. Karena Ihsan dan Nadine adalah hal yang terpenting dalam hidupku. Andai saja kalian tahu kalau aku sebenarnya istrimu, Ihsan. Dan aku ini adalah mamamu, Nadine. Oke, ini uangnya 400 juta. Oke. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih. Mel, aku udah tepatin semua janji aku sama kamu. Jadi, kapan sebaiknya aku ngelamar kamu? Aku baru saja mendapatkan uang dari hasil jualan tanah. Tapi kan aku belum dapat uang dari hasil penjualan rumah yang ditempati oleh orang tua Rizal. Aku sih mau aja terima lamaran kamu dan menikah. Tapi gimana setelah kita menikah nanti? Maksud kamu? Ya, dengan uang 400 juta
Kita cuma cukup untuk melakukan lamaran dan pernikahan. Setelah itu, aku kan juga pengen punya rumah. Jadi, kamu harus cari duit lagi buat beli rumah. Mil, duit ini udah lebih dari cukup buat beli rumah. Jadi setengahnya bisa kamu simpan. Kamu nggak ikhlas ya? Masa dengan uang segini aku harus beli rumah juga? Aku ikhlas kok, Mil. Aku cinta sama kamu. Kalau gitu, kamu bisa mikirkan rumah setelah pernikahan kita nanti. Dan kamu bisa beli rumah itu dengan warisanmu. Iya, Mil. Nanti aku akan minta uang sama ibu. Nah, gitu dong. Sekarang kamu pulang aja. Biar duit ini aku yang pegang. Amil, apa nggak sebaiknya aku aja yang pegang? Nanti kalau aku setelah ngelamar kamu, aku kembalikan lagi sama kamu. Kalau uang ini dibawa Rizal, bisa-bisa ibunya yang ambil uangnya. Iya, Mil. Aku pulang. Ya. Akhirnya uang ini jadi milikku. Ya Allah. Makam Pak Adim terbongkar, Pak. Iya, kenapa kebuka gini makam Pak Adim ya? Wah, ini pasti ulah seseorang, Pak. Iya. Ini pasti ada yang bongkar, Pak. Kalau begitu, Bapak kasih kabar Pak Sabeni, saya kasih tahu warga yang lain, Pak. Baik, Pak. Ya, Ya. ya Pak, ya Pak. Gua mah cuma pesen aja. Buset ya bener-bener gua pengen ngasih lu jangan. Aja. Kalau jadi orang kudu ikhlas, kudu sabar, di hati lu tenang gitu, Cuk. Bos lu. Iya. Nyak, Beh. Aduh, tunggu. Kalau ke rumah orang tuh assalamualaikum dulu. Kasih salam dulu. Nyelonong aja lo. Maaf. Ulangan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nyak. Salam. Babeh, nyak encang. Job, ente kenal sama Rijal nggak? Tuh, anak kampung kita. Ah, sekarang songong banget pokoknya. Punya motor masa ngebut-ngebut di jalan kampung. Kan kurang ajar itu namanya. Iya, udah kayak pembalap aja dia. Tapi pembalapnya karbitan. Set. Gede banget suara ini bocor ya. Nggak boleh begitu. Itu motor siapa? Biarin aja sih. Motor sini jalan. Mau nyuksruk kek, mau ngebut kek, mau lambat ke serah mereka. Terserah dia lah. Lu mah ribet banget sih sama urusan orang. Cuma bilangin doang ya, Cang. Walatala, lah kepriben kalau nanti menyelakakan orang di kampung ini. Kan kita juga yang repotnya. Yang bener tuh ini berdua. Lagi tumben lu bener otaknya lurus, gue demen kalau begini. Cuk, lu salah, lu juga Rukaya salah. Salah apa? Lu jangan mentang-mentang orang punya banda main ngebut buar-buar aja udah kayak bandanya semuanya tanah-tanah juga. Lagian biar dia beli pakai duit dia emang iya. Tapi kudu lihat orang sekeliling, sopan santun, permisi bang, permisi po, dek pelan-pelan. Yang ngomong dia. Encing juga iya aja. Mana sih? Iya yang ngomong. Udah. Kenapa nih? Be, kuburan Pak Adim ada yang bongkar, Be. Siapa sih kelakuan begitu? Juga udah tahu, cek aja, Be. Mari, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih, Cang? Ini udah. Aja lah, gini kampung kagak pernah bener. Lu bertiga ke rumah Pak Ustadz, gua sama bini gua ke rumah Suwani. Ya. Dia berdua aja, dia jagain rumah. Lo kalau kembali kan gimana? Ya udah terserah. Ayo jalan. Mumpung lu belum nombrok gua kenapa? Siap ya? Ya udah lu panggil Pak Ustadz. Tadi kalau mau siap. Kan gua baru bener bilang otak lu lurus, sekarang udah PA lagi. Lu ke rumahnya, itu panggil lu Pak Ustadz lu kesini, itu namanya manggil, bukan lu teriak begitu. Iya, maaf. Buruan, gua tampol nih. Iya, Be. Suwe lo. Nih, sama gendong dah daripada lu minta ntar kucang. Ayo, gua gendong buruan. Ke rumah Wani. Oh iya, bilangin ya. Iya. Itu kan kuburan lakinya ya? Assalamualaikum.
Hei, kuburan laki ya, gua harus bilangin ke Pok Wani. Iya. Kasihan itu kuburan udah kamu kan. berangkat. Jaga rumah lo. Rumah. Kok cuma ngasih tahu? Rizal, Rizal, bangun Rizal. Mana sertifikat tanah itu? Gara-gara kamu mengambilnya, bapakmu meninggal. Pagi-pagi udah ngocehin orang. Aku kesini mau ngambil warisan aku. Mana? Ya Allah Rizal, bapakmu baru aja meninggal. Kan kamu bawa kabur surat tanah itu dan sekarang kamu minta warisan lagi. Assalamualaikum, Pak Wani. Waalaikumsalam. Pak Wani. Iya, Pak Wani. Makam laki lu ada yang kebongkar. Astagfirullahaladzim. Pasti inilah kamu kan? Kamu yang sudah membongkar makam bapak kamu untuk mengambil cap jempolnya. Kemarin kamu gak berhasil untuk mengambil cap jempol itu dan sekarang kamu datang lagi untuk membongkar kuburannya. Kamu keterlaluan, Rizal. Kamu keterlaluan. Mau mukul aku? Atau mau mukul balik? Apaan lu ya? Gila kali lu ya? Bocah kamu jadi kayak sambar beledek begitu sih, Tong. Nih ibu lu tau kagak? Kalau mau mukul-mukul sama gua deh, gua jedotin pala lu ntar lu. Bodoh amat. Rizal, Tat. Ada apaan nih rame-rame di sini? Ini Rizal, Pak Ustadz. Rizal sudah membongkar kuburan bapaknya untuk mengambil cap jempol bapaknya supaya dia bisa menjual tanah yang sudah diwakafkan itu, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Rizal, lu kudu sadar ya. Lu kudu tobat. Lu udah mengambil hak orang lain yang bukan hak lu. Sekarang malah lu membongkar kuburan bokap lu. Itu dosa besar. Allah bisa marah sama lu. Bu, dengerin aku ya. Kalau aja ibu nurutin kemauan aku dari dulu, aku gak akan ngelakuin ini. Gua nikahin Mila. Sebenarnya ada apa dengan kamu, Rizal? Kenapa kamu sekarang memikirkan Mila terus? Apa jangan-jangan kamu dipelet sama Mila? Setahu ibu, kamu itu sangat membenci Mila. Tapi sekarang kamu malah mencintainya. Bahkan kamu berani membongkar makam bapak kamu supaya kamu bisa ngambil cap jempolnya. Jangan pernah fitnah Mila kayak gitu ya. Aku gak suka. Dulu aku juga suka sama Mila. Cuman aku gak pernah nyadarinya. Astagfirullahaladzim, Rizal, lu jangan bentak-bentak ibu lu. Itu dosa besar. Allah akan marah padamu. Ben, kayaknya anak ini benar-benar tak pelet deh. Iya, Roman terus gimana tuh? Itu biasa ayat kursi. Iya, ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada gempa? Pasti ada yang terjadi sesuatu pada Rizal. Mila! Gempa lagi? Sepertinya ada yang berhasil membuang pengaruh pelet. Pasti orang itu yang sangat alim. Aku harus melakukan puasa muji lagi agar ajian pelet jaran goyangku kembali bertambah dan kembali memelet Rizal. Gak enak masuk loh, gimana sih? Mila! Mari lu, takutan amat sih buka tampil. Mila!
Gila. Ayo, Tat. Sekarang udah tidur. Hah, tidur Kita ya? tinggalkan. Kagak mati. Ngomongan sembarangan lu. Ayo, kita bicara di luar. Ya, Tat, ya, Tat. Udah tenang deh. Iya, lihat dulu, Tat, beneran, Tat. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Yaudah yuk. Ya udah lu ngeliatin aja lu. Tat,